Recording in progress. Baik Pak, bisa kita mulai ya Pak ya? Mangga Bu, mangga. Ya. Ya, menunggu Pak ini Pak siapa? LSKK gitu. Atau saya dulu? PTSKK-nya udah ada? Atau gimana Pak? Enggak apa-apa, dimulai saja Bu. Oke, baik Pak. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja sesuai dengan jadwal jam 9. Kita mulai acara kegiatan workshop revisi program penyusunan tahun 2020 dan revisi peta jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Yayasan, kemudian yang terhormat kepada Bapak Wakasek, yang terhormat kepada Ketua Prodi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, dan juga yang terhormat kepada Bapak Ibu sekalian dari Guru Produktif Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan workshop penyusunan program SMK Pusat Keunggulan tahun 2021 dan revisi peta jalan SMK Trimitra tahun pelajaran 2021-2022. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun selanjutnya yaitu langsung saja Pak Agus ya, dengan sambutan dari pihak sekolah. Dalam hal ini Pak Ito bisa mewakili, karena kebetulan saya jadi MC Pak. Jadi MC. Itu ya Pak, nanti setelah dari sekolah dengan Pak Ito, nanti dilanjutkan dengan sambutan dari FFTIK ITB dengan Pak Agus. Mangga Pak Ito, kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini tanggal 16 September 2021 kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan workshop penyusunan program SMK Pusat Keunggulan tahun 2021 dan revisi peta jalan SMK Trimitra tahun pelajaran 2021-2022. Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya hormati, dalam kegiatan hari ini kita alhamdulillah dari pihak LPKKS ya Pak. LPKKS sudah hadir dan juga pembimbing kita juga sudah hadir, di mana kita dalam workshop ini diharapkan bisa menyusun bagaimana tujuan kita ke depan seperti apa, goals-nya seperti apa, untuk bisa kita jalani bersama. Dalam hal ini bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal, di mana itu menjadi sebuah tujuan bersama untuk kemajuan SMK Trimitra dan juga untuk kemajuan para peserta didik kita semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan. Semoga kegiatan hari ini lancar, kegiatan hari ini berjalan dengan baik, dan bisa menghasilkan sebuah produk yang bisa kita jalankan untuk tadi kemajuan
SMK Trimitra dan khususnya untuk para peserta didik kita semua. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Fitroh yang sudah memberikan sambutan sebagai perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini Bapak Kepala Sekolahnya masih ada di Garut, Pak. Ada kegiatan forum FKKS Jawa Barat. Jadi mohon maaf, jadi tadi diwakilkan oleh Ketua Yayasan untuk memberikan sambutan dari pihak sekolah. Baik, Bapak, selanjutnya sambutan dari Pak Agus selaku dari pendamping SMK PK Pusat Keunggulan. Kami persilakan kepada Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan, dan bagi saudara kita yang sedang sakit segera dipulihkan, Bapak Ibu. Nanti bergabung juga dari PT LSKK, Pak Marzuki, biar sekalian saja kebetulan ITB dengan PT LSKK menjadi satu kantor, kebetulan PPTIK khususnya karena ITB lockdown, Bapak Ibu, ya, selama kurang lebih 2 tahun ini. Jadi nanti bergabung bersama. Saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu semua yang mengundang kami untuk coba diskusi bagaimana. Hal yang pertama tentu saja bicara tentang peta jalan, ya. Ini yang diminta oleh direktorat, tapi selain itu juga menjadi hal yang penting untuk pengembangan peta jalan. Karena itu jalan kita semua, jalan Trimitra untuk mencapai sesuatu hal yang ingin dicapai selama 5 tahun atau sampai 30 tahun ke depan. Jadi kalau bicara roadmap, tentu saja bicaranya hal-hal yang berkaitan dengan masa sekarang dan masa yang depan. Apa yang terjadi? Perkiraan kita dengan kondisi yang sekarang, kita antisipasi dan kita siapkan semua hal, dari yang berkaitan dengan sumber daya, baik sumber daya manusia dan yang lainnya, dan berkaitan juga tentunya tentang teknologi yang akan mendampingi. Tentu saja itu yang menjadi hal penting. Dan ini menjadi peran penting Trimitra untuk bisa jadi yang nomor 1 kalau kita berhasil menyiapkan segala sesuatunya. Dan yang kedua, ini eranya era global, bukan lagi hal yang tabu kalau bicara sesuatu yang baru, dan kita harus antisipasi. Jadi masalah plastik itu ada 3, yaitu people, proses, dan teknologi. Kalau prosesnya baik, ada waktu dan manajemen untuk proses yang berorientasi kepada kesuksesan, baik input proses outputnya menghasilkan outcome. Tentu saja harus dipegang dengan teknologi yang harus dimiliki oleh anak kita serta para pendidik. Ya. Itu yang paling penting. Yang paling berat sebenarnya people-nya. Kita harus mengantisipasi bahwa Bapak itu akan berbeda hal terkait dengan bagaimana pola pengajaran. Suaranya saya menggema ya Bu ya? Atau enggak? Ya. Enggak, Pak, enggak. Oh enggak ya, baik. Jadi hal yang pertama, karena revisi, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apakah peta jalan yang sudah ada itu bisa dijelaskan dulu? Karena revisi ya Bapak Ibu ya. Seperti apa peta jalan yang sudah ada di Trimitra, itu yang paling mendasar menurut saya. Sebelum kita ngobrol apa yang harus dibicarakan untuk merevisi peta jalan yang ada, itu yang paling penting sebetulnya. Jadi justru saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, peta jalannya seperti apa yang sekarang? Yang sekarang. Nah, jadi dulu mungkin Bapak Ibu saya mau tanya peta jalannya yang sudah ada apa,
atau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peta jalan yang pernah saya paparkan kalau tidak salah 3 minggu yang lalu. Saya persilakan lagi kepada Ibu. Baik, Mangga, Bu. Pak. Untuk hari ini kita masih akan merevisi peta jalan, Pak. Jadi hari ini seperti itu. Kemarin sudah secara diskusi kecil itu sudah kita sampaikan. Jadi hari ini kita karena revisi peta jalannya ini kan dengan jurusan ketua jurusannya, Pak. Gitu. Kita mau arah kemana? Nah hari ini baru mau kita bahas, Pak. Gitu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kita masih menggunakan sebagainya apa contohnya menggunakan yang dari Bapak dari Pak Agus dari PPTIK ITB yang kemarin revisi peta jalan itu. Jadi hari ini kita diskusi mana yang akan yang bisa dilaksanakan untuk nanti kemudian akan ditetapkan seperti itu, Pak. Ya saya kira begitu. Kalau memang sudah mengadopsi apa yang sudah saya paparkan, mungkin kita diskusi aja, Bapak Ibu, apa yang sudah dibaca atau dipelajari supaya lebih efektif mungkin ya. Baik, Pak. Mungkin ini langsung diskusi atau mau ditanya? Silakan aja. Atau gimana? Atau ada yang belum paham gitu? Ada Pak Marzuki juga dari PT Rasaga. Alhamdulillah, terima kasih Pak Marzuki yang sudah bisa hadir juga untuk diskusi di acara workshop penyusunan program dan revisi peta jalan. Sama-sama, Bu. Kita berarti sekarang langsung diskusi saja apa ya? Mangga, Bu, mangga. Sebentar, Pak. Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin saya sedikit ingatkan roadmap yang pernah saya paparkan supaya ini gimana? Saya paparkan sedikit nggak apa-apa? Iya, Pak, mangga, Pak. Iya. Jadi kalau ngobrol roadmap itu akan bicara bagaimana intinya kolaborasi dan kolaborasi yang berkaitan dengan era yang sekarang. Apa sih era sekarang? Eranya kecerdasan buatan. Itu inti awalnya ya. Bahwa kita sudah berada di masa-masa era kecerdasan buatan, industri 4.0, yang dimana sudah terhubung semua alat otomatisasi dengan internet. Ya, jadi kalau bicara satu jurusan saja, teknik jaringan komputer,
itu berarti ngobrolnya hanya jaringannya saja, belum ngobrol di membangun sistem industri 4.0, itu intinya. Jadi kalau keunggulan teknik jaringan komputer, ya jadinya sendiri, nggak ada sebetulnya. Tapi kalau membangun sistem industri berbasis 4.0 akan berkaitan dengan banyak hal. Misalnya di bidang transportasi, ya akan bicara dengan masalah transportasi yang berkaitan dengan bagaimana otomatisasi berbasis internet. Atau di sebelah kanan ini ada kesehatan, bicara tentang kesehatan. Atau membangun berbagai otomatisasi untuk mesin, tapi berbasis internet. Jadi teknik jaringan komputer itu akhirnya menjadi satu bagian yang mempunyai peran teknologi, ada 3, apakah sebagai alat bantu saja. Kalau prosesnya hanya ingin membuat jaringan saja, ya mungkin jadi sedikit alat bantu ya. Atau menjadi enabler, dia mulai menjadi satu bagian. Yang paling penting malah transformasi sebetulnya. Menjadi transformasi digital, baik dari prosesnya, people-nya maupun teknologinya. Contohnya adalah industri 4.0 ya Gojek. Di bidang transportasi, dia menjadi salah satu pengembang transportasi lokal. Tokopedia begitu juga, Google, dan itulah hal-hal yang berkaitan dengan industri 4.0. Kalau roadmap jangka panjang sampai 30 tahun ke depan, pasti ngobrolnya di layer yang panjang sekali. Layer-layer sampai kecerdasan buatan. Di mana di tahap awal pastinya bicara kecerdasan buatan, bicara data. Dan ini kesempatan dari mitra untuk membangun hal yang dasar bersama-sama antar jurusan dan bahkan antar disiplin ilmu di berbagai disiplin yang lain. Maka hal yang menguat untuk diperkuat untuk teman-teman Trimitra adalah membangun tataran yang namanya instrumentasi. Apa itu? Teknik jaringan komputer, kemudian dengan mesin, mungkin kalau ada mesin ya, saya nggak paham nih jurusannya apa saja. Membangun satu sistem yang dasar tentunya bersama-sama untuk dikembangkan menjadi sistem yang terhubung dengan internet. Karena industri 4.0 itu mengawinkan antara mesin dengan internet ya. Dan jaringan komunikasi banyak sekali kalau bicara internet. Kalau dilihat di sini bukan hanya mikrotik, bukan hanya fiber optik, tapi ada 5G, 4G, NB IoT, LoRa, Sigfox, LTE. Nah, kalau dilihat dari ini pendukung Bapak Ibu dari sistem yang besar yang kita bangun, tapi menjadi kebutuhan bersama untuk membangun tataran di instrumentasi. Nah, inilah yang ke depan yang kita bangun untuk menjadi model pembelajaran sebagai suatu layanan media digital modern. Jadi mengaitkan banyak pihak dan melalui proses pembelajaran. Ini yang kita inginkan. Jadi di mana peran SMK yang saya lingkari merah ini? Melalui pembelajaran, SMK PK, Teaching Factory, membangun satu sistem belajar yang terbangun membuat satu sistem. Tentu saja modalnya besar sekali kalau ingin membangun industri 4.0 kalau sendiri ya, dari infrastruktur secara teknologi. Nah, teman-teman SMK berperan di depan, itu yang saya hitam. 1, 2, 3, 11 dan lainnya itu yang akan dibangun oleh teman-teman SMK. Karena itu yang paling bisa membangun mobile-nya, website-nya, alat-alatnya, internet, dan terhubung oleh data center yang kami siapkan. Ini sudah hal yang dekat sekali gitu, dan sangat kompleks. Makanya kalau kita berbagi bersama, maka akan terbangun satu teknologi yang satu sistem yang sangat kompleks. Jadi kalau dilihat, kita akan bisa membagi antara technical, domain expert, dan aplikasi. Kalau technical tadi ya jurusan teknik komputer jaringan dan lain-lain. Domain expert itu ya mas segala macam. Nah ini yang bisa dikembangkan. Nah, ini contohnya. Dan terhubung dengan lapangan pembelajaran. Nah ini yang
kita bangun supaya kita bisa berkembang. Nah, produknya contohnya cukup banyak yang bisa diadopsi sebagai proses pembelajaran 8+1 tadi. Nah, itu perlu kerjasama bersama antara Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya satu jurusan menjadi jurusan yang lain. Mungkin sekilas begitu, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanya atau Pak Marzuki menambahkan dari PT LSKK. Silakan Pak. Tanyakan nggak? Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu semua dari Timika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marzuki Safirin dari LSKK. Beberapa diskusi terakhir yang dibangun PPTIK dan Direktur Utama PT LSKK adalah bagaimana mendorong SMK, terutama SMK dalam pendampingan PPTIK menjadi wahana industri. Gitu. Jadi ada konsep yang kita kembangkan bahwa teman-teman di SMK itu lulusannya tidak serta-merta hanya jadi tenaga kerja pada sebuah industri, tapi yang kita inginkan justru industri itu bangkit dari teman-teman di SMK. Sekarang masuk ke era revolusi 4, revolusi 4 itu kira kita dikenalnya dan agak sedikit heran. Banyak industri lahir dari rumah kos, industri lahir dari investasi yang nampaknya butuh pengetahuan mendasar tentang teknologi. Ini yang muncul sebetulnya. Jadi tidak mesti bahwa industri itu harus investasi besar pada infrastruktur dan lain-lain. Tapi pengetahuan menjadi hal yang mendasar. 4.0 itu dua teknologi yang mendorongnya. Kenapa muncul dari 4.0 itu memastikan bahwa aktivitas fisik itu terekam di aktivitas cyber. Tentu konektivitas internet menjadi hal yang mendasar. Ada dua teknologi yang muncul yang sebetulnya teknologi masa sudah lama, tetapi tidak digunakan dengan arsitektur yang tepat dan tujuan yang tepat. Maka muncullah satu konsep yang luar biasa. Dua teknologi itu adalah Internet of Things, IoT, dan Internet of People. Jadi memastikan aktivitas fisik kita menjadi satu aktivitas di dunia cyber. Ini yang kita lihat. Nah, PT LSKK dalam 10 tahun terakhir itu bergerak di area militer, angkatan di militer. Nah, teknologi terkini gitu, di awal-awalnya. Beberapa tahun terakhir kita dapat masukan dari PPTIK ITB bahwa kita harus juga menyentuh urusan di dunia sipil, di industri di dunia sipil. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melihat apa saja produk LSKK pada dunia militer, tentu itu kan dengan spesifikasi yang tinggi, kemudian sertifikasi dari produk. Nah, yang muncul isu terkini adalah bagaimana PT LSKK masuk ke SMK mendukung 8+2, mulai dari kerjasama, kurikulum, magang, sertifikasi, dan memastikan industri muncul. Ini di kita. Teknologi yang sekarang adalah Internet of Things yang kita bangun itu bisa dibuat oleh teman-teman semua, melibatkan banyak disiplin, banyak jurusan. Jadi tidak semerta-merta bahwa kalau kita punya teman-teman dari TKJ, tentu kita butuh teman-teman RPL, teman-teman teknikal lah, RPL, industri, di kafe, di media, bahkan pemain expert seperti busana, tata boga, dan lain-lain, perhotelan, energi terbarukan. Nah, kita hanya fasilitasi itu menggunakan teknologi, kemudian tadi sudah dijelaskan Pak Bagus Koca dari PPTIK menyediakan cloud yang bisa digunakan SMK untuk menggunakannya. Kenapa demikian? Karena kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan data cloud itu adalah cloud yang berada di luar, itu mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua dari Timika, tidak bisa mengcustom. Sementara isu lokal jadi pertanian kita, perhotelan kita, kemudian semua industri yang ada di kita harus mendukung
isu lokal. Sehingga customize jadi hal yang mendasar supaya ini betul bisa diterapkan. Kalau kita lihat bahwa kesiapan terap dari sebuah teknologi kan sampai ke kesembilan. Mayoritas teman-teman di SMK itu kan, mohon maaf, mungkin bukan cuma SMK, bahkan perguruan tinggi. Dari sebuah produk industri atau produk-produk kreatif itu muncul pada level 3, 4 gitu ya. LSK kan memastikan pada level 6 sudah siap up, tapi pengembangan lebih dalam oleh teman-teman di SMK itu menjadi sebuah industri yang bukan cuma siap up, tapi bisa digunakan masif dan customize dan berkelanjutan. Jadi betul-betul saya ambil contoh saat ada produk misalnya di SMK mungkin ada misalnya sampah cerdas. Apa kriterianya gitu? Bahwa kotak sampah itu bisa dipetakan dari seluruh kota, di seluruh wilayah, kemudian berapa besar, kapan harus diambil. Kecerdasan itu jadi hal yang maka kata-kata smart jadi muncul Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di industri 4.0, beberapa hal yang muncul ditambah gitu. Kata-kata smart product, smart service, smart factory gitu ya. Itu smart itu mengidentifikasi bukan dia memiliki kecerdasan intelijensi, bukan, tetapi terkumpulnya data yang besar. Kemudian sehingga pengambil keputusan itu menjadi tepat dan efisien mengambil, baik itu oleh mesin atau oleh pemangku kepentingan. Itu kenapa kita sekarang IoT yang kita dorong, karena IoT inilah yang bisa merekam aktivitas fisik ke dunia cyber. Kalau data banyak, kita bisa dipetakan. Saya ambil contoh di sekolah kita. Saat kita aktivitas fisik di sekolah, masuk, mengajar, hidup, itu terekam semua. Kemudian kebutuhan siswa, kantin, parking, learning material, itu semua terekam di cyber. Tiba-tiba seorang kepala sekolah bisa melihat kenapa gedung saya rumah harus lampu, sementara tidak ada kegiatan. Ini semua gitu. Sehingga tadi level ketiga transformasi menjadi penting. Tidak hanya enak. Transformasi digital jadi penting. Nah, yang dilakukan 5-10 tahun yang lalu oleh teman-teman di BPTK adalah mengembangkan perangkat-perangkat yang murah, mudah, dan bisa dibangun di kita lokal gitu. Tidak semerta-merta bahwa kalau ada teknologi itu kita harus beli dari luar. Kita sudah buktikan pengalaman kita beberapa tahun, teman-teman yang tidak terkait dengan urusan teknologi, teman-teman dari teknologi bukan, teknologi informasi dan komunikasi, itu bisa melakukannya. Teman-teman dari pertanian, teman dari budaya, itu ternyata bisa. Gitu. Itu kenapa prototipe yang dikembangkan LSK dan BPTK termasuk Binar Inkubator itu adalah yang mudah, murah. Apa solusinya? Teman-teman semua, kita semua SMK tinggal ambil, adopsi, lihat learning materialnya, buat sendiri, gunakan, kemudian terapkan, kemudian modifikasi sesuai dengan isu lokal. Saya ambil contoh, smart watering, itu cuma alatnya murah, bisa terjangkau gitu ya. Kemudian kita ambil, modifikasi, jangan-jangan kita bisa memastikan di area kita, pengelolaan air gitu bisa terekam di dunia cyber sehingga pemangku kepentingan langsung tahu bahwa kenapa air hari ini harus habis banyak, kapan kita mentransformasi air, jadi efisiensi tercapai. Smart itu di situ kata smart. Nah, dalam rangka itu 8+I betul-betul diadopsi. Pemagangan guru, kemudian mereka sudah memfasilitasi banyak hal, learning materialnya ada, kemudian memfasilitasi namanya perpustakaan, kemudian CRUD dan PTLSK di salah satu yang penuh perusahaan ini. Kami terbuka Bapak Ibu sekalian untuk memperoleh diskusi, tapi memang keterbatasan waktu saat ini, kemudian masa pandemi kita mungkin hanya tetap muka dari daring. Insya Allah satu saat kita akan bertemu, diskusi dan memastikan gitu, pendampingan pada SMK itu muncul industri kreatif, produk-produk smart, gitu, layanan smart, gitu.
dan pabrik-pabrik yang smart. Sehingga tadi lulusan dari SMK tidak semerta-merta kita persempit bahwa mereka hanya jadi bekerja, tapi kewirausahaan, ya, kemudian membangun layanan, bahkan jangan-jangan membangun sebuah pabrik, gitu. Pabrik-pabrik cerdas di sekolahnya. Tentu ini tadi Pak Gus sudah mengatakan ada 3 komponen utama yang terlibat. Yang pertama people, proses, dan teknologi. Sukses akan tercapai di situ. Bila mana kita bisa pastikan bahwa people di lingkungan kita yang mendukung itu adalah memiliki apa? Keinginan penuh melakukan transformasi, proses yang kita susun untuk melakukan transformasi dan teknologi yang kita gunakan adalah teknologi yang memang mendukung transformasi. Mungkin itu sementara dari kita bisa berdiskusi. Kami senang bisa ikut bersama-sama dengan SMK dan kami percaya bahwa SMK adalah tulang punggung kita berhadapan di dunia industri dan kita berharap di SMK akan lagi industri kreatif. Kita sudah apa ya, terbuka cara berpikirnya bahwa tidak semerta-merta diserap kerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki atas masukannya ya yang bermanfaat buat kami untuk kemajuan SMK Trimitra. Baik Pak, ini sudah jadi ya kayaknya ya. Sudah oke. Silakan Pak Yayan. Mohon dibantu Pak masukannya. Halo, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pendampingan dari PT LSKK dan PPT IKA ITB dan juga pihak-pihak terkait yang ada di sekolah. Berikut peta jalan yang saya rencanakan untuk 5 tahun ke depan. Oke, untuk yang pertama ini ada lembar pengesahan. Langsung aja ya Pak. Di bab 1 roadmap SMK Trimitra. Yang pertama roadmap penguasaan teknologi. Itu teknologi yang harus dikuasai secara bertahap untuk memastikan pemanfaatan TIK. Itu ada 5 teknologi tersebut. Yang pertama teknologi instrumentasi dan robotika yang bervariasi dalam jumlah yang besar, murah dan terkoneksi ke jaringan internet. Terus poin yang kedua, teknologi penyimpanan dan pengolahan data dalam jumlah besar. Terus yang ketiga, teknologi AI, terus pemodelan sebagai dasar kemampuan sistem cerdas. Terus yang keempat, teknologi human content interaksi. Yang kelimanya, ini ada perkembangan server jaringan sebagai pendukung IoT. Nah, jadi roadmap yang terkait dengan kelima diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama pasti dibutuhin itu kalau untuk IoT ada programming fundamental ya Pak. Terus IoT basicnya juga. Nah ini yang paling pertama plus IoT unit prototype untuk di TKJ. Di kita kan kemarin ganti ya Pak mau ke home otomasi. Terus ada basic network for IoT server. Nah ini yang ingin saya gali lagi. Jadi saya tertarik juga ke server IoT yang kemarin model kayak RabbitMQ itu Pak.
Oke, di tahun 2022 mungkin insya Allah develop server IoT secara mini ya. Terus artificial intelligence-nya, reliable IoT unit, terus ada small dan medium capacity IoT unit. Nah, di tahun 2023 ini udah ke bisnis intelijen, bagaimana pemasarannya, terus security network IoT-nya itu nanti paling di server diintegrasikannya. Terus ada juga high capacity IoT unit 2024 sama bisnis intelijen, terus smart IoT unit 2024 sama 2025 mungkin meneruskan dari tahun 2024. Oke, untuk yang roadmap human content interaksi, yang pertama pasti satu prototipe produk home automation yang diambil itu Pak. Terus tahun 2022-nya insya Allah 2 prototipe produk home otomasi beserta prototipe server IoT. Terus yang 2023-nya 3 prototipe dan seterusnya. Paling yang saya ingin tambah buat jalannya itu pengembangan server IoT sama security network server IoT Pak. Oke, lanjut lagi ke roadmap kapasitas pemanfaatan. Penguasaan teknologi secara efektif akan sangat berkaitan erat dengan pengalaman penerapannya. 2 faktor penting yaitu 1 pengalaman penerapan, 2 jejaring ekosistem. Penerapan yang terdiri atas masyarakat pengguna, profesional, pengembang, dan industri pendukung. Pada awal tahun 2021 ini pasti diterapkan dulu di internal sekolah ya Pak. Terus tahun 2022 di internal sekolah, terus 1 mitra sekolah dan 1 mitra Dudika untuk penerapannya. 2023 internal sekolah, 2 mitra sekolah sama 2 mitra di Dudika. 2024 sama 2025 mungkin tambahannya sampai dikenal dengan masyarakat umum. Tuh. Nah, yang ke sini ada bab 2-nya program SMK Trimitra sebagai pusat keunggulan periode 2021 sampai 2026. Ini ada tabel gambaran SMK Trimitra untuk 5 tahun ke depan. Yang poin pertama sinkronisasi kurikulum standar industri. Mungkin untuk sinkronisasi kurikulum kemarin juga sudah dari Bisnet, terus juga dari Aksio, yang sekarang dari PPTIK sama PTLSTK ya Pak. Yang belum itu cuma tinggal PPTIK, ITB sama PTLSTK yang belum disinkronisasi. Terus implementasi kurikulum hasil sinkronisasi dengan Dudi nasional dan internasional. Untuk tahun pertama untuk internasional pasti masih belum ya Pak. Paling saya usahakan nanti di tahun kedua saya akan cari-cari untuk di sinkronisasi internal insya Allah sudah 80%-an untuk di tahun pertama. Untuk tahun kedua semoga bisa full 100%. Terus pendidikan sistem ganda pada DOD nasional dan internasional. Untuk di SMK Trimitra mungkin untuk sistem ganda ini masih berjalan sekitar 60%.
Terus ada pengembangan kewirausahaan berbasis teaching factory. Terlaksananya kegiatan kewirausahaan berbasis teaching factory ini baru 30%. Terus untuk pemenuhan kebutuhan guru tamu dari DUDI nasional dan internasional. Untuk nasional sudah kisaran 40% karena ada beberapa guru tamu yang sering diundang ke sekolah. Poin kedua, pemenuhan alat praktek standar industri. Kalau untuk pemenuhan alat praktek standar industri ini sudah sekitar 65% untuk di jaringan komputer telekomunikasi. Paling kalau untuk ke IoT masih kurang beberapa, Pak, yang harus ditambahkan dan dikembangkan juga di TKJ-nya. Terus ada poin ketiga, pemenuhan kuantitas dan kualitas ruang praktek standar industri. Kalau untuk kuantitas dan kualitas ruang praktek standar industri di kita masih full dengan TKJ-nya ya Pak. Paling nanti kalau misalkan PTLS KK ini terus menampingi kita, insya Allah ruang yang di sebelah itu akan dijadikan seperti standar industri untuk bagian IoT-nya. Terus untuk pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan standar industri. Ini ada kegiatan studi tiru sekolah industri yang memiliki etos kerja yang baik. Kalau untuk kegiatan studi tiru ini model kayak ke Mabito kemarin, terus ke SMK Pertiwi Kuningan, ke PTLS KK juga, PPT ITB masih 50%. Terus pelatihan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi guru. Ini yang paling disayangkan. Di kita itu harusnya ada juga pelatihan tentang kemampuan bahasa Inggris bagi guru. Karena kalau di teknologi itu kebanyakan bahasanya bahasa Inggris ya Pak ya. Nggak mungkin langsung yes no next gitu ya kalau secara instalasi gitu. Biasanya gitu ya Pak. Itu yang saya rasakan. Terus pelaksanaan magang guru, kejuruan dan laboran di DUDI. Untuk magang kebetulan kemarin itu kita sudah magang 2 orang guru di salah satu provider. Terus untuk penyelenggaraan kegiatan rekrutmen guru dan pegawai ini rasionya sudah hampir terpenuhi. Terus penyelenggaraan kegiatan guru tamu untuk di TKJ-nya ini masih bentuknya masih daring karena kerjasamanya baru juga ya Pak ya. Terus pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi guru dan staf. Ini kemarin model kayak pelatihan sistem informasi dari model kayak penggunaan aplikasi guru gitu yang kemarin baru-baru ini diluncurkan. Terus ada juga kayak penggunaan Zoom waktu itu sudah. Lanjut lagi ke poin 5, pencitraan SMK. Di sini SMK Trimitra speak out.
SMK Trimitra dikenal oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Oke, mungkin di sini kita masih dalam lingkup lokal ya Pak. Kemarin itu masih menggandeng desa-desa aja, gitu. Masih sekitar Purwasuka. Terus selanjutnya peningkatan keterserapan lulusan di dunia kerja yang sesuai dengan kompetensinya masih kecil, kisaran 30%. Terus menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi vokasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah ini masih belum terjalin Pak. Paling dari ITB, dan Politeknik TMKM. Oh iya satu lagi Unsika juga sih. Terus poin selanjutnya merefresh kembali kompetensi lulusan. Semua lulusan baik yang baru maupun yang lama kompetensinya terkelola dengan baik sehingga masih dapat bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Ini masih beberapa persen. Terus ada kerjasama dengan DOD dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam negeri ini insya Allah udah cukup banyak ya Pak, karena di Karawang pusatnya industri. Kalau untuk yang luar negerinya ini masih belum, mungkin masih dalam tahapan. Kalau bisa didampingi dari PPTIK sama PT LSKK gitu. Terus yang poin 6, pendidikan penguatan karakter. Ini ada parenting bagi seluruh orang tua wali peserta didik. Terus poin selanjutnya ada membangun karakter berbasis rayon tempat tinggal. Terus ada peer counselor. Program pengembangan diri melalui ekstrakurikuler, karena siswa di sini diwajibkan mengambil minimal 1 ekstrakurikuler. Terus pembinaan pembentukan nilai moral dan spiritual oleh wali kelas. Terus pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada GDS, gerakan disiplin siswa juga. Terus cinta lingkungan Pak. Oke, paling di bab 3-nya ini untuk program-programnya ya Pak. Oke, untuk program pertama meningkatkan kerjasama link and super match dengan DODI nasional. Ini untuk sinkronisasi mencakup semua sekolah, semua jurusan. Terus sertifikasi kompetensi bagi guru dan siswa dari industri. Terus menghadirkan guru tamu sudah, berarti pembelajaran berbasis project real dari dunia kerja. Oke, langsung lanjut aja ya Pak ke poin kedua. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi tentang riset di bidang pemrograman dan program Wastek. Nah ini yang mungkin saya harapkan bisa kerjasama dengan ITB dan PPTIK dan PT LSKK juga. Terus di poin yang ketiga pemenuhan alat praktek standar industri. Ini tinggal menambahkan kit home automasi sama RFID sama smartphone juga sebenarnya untuk testingnya. Terus poin keempat ada pemenuhan kuantitas dan kualitas ruang praktek standar industri. Nah seperti yang tadi dipaparkan, saya juga rencana ke depan ingin punya mini
mini industri lah istilahnya ya Pak. Model kayak mejanya pakai konveyor gitu. Terus tiap orang ada instalasinya masing-masing. Sesuai prosedur juga. Terus yang kelima, pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan standar industri. Ini meningkatkan kegiatan sertifikasi bagi guru TJKT dari lembaga sertifikasi maupun yang lainnya. Terus pelaksanaan magang guru, pelatihan peningkatan kemampuan bahasa Inggris, penyelenggaraan kegiatan guru tamu, dan pelatihan penerapan update teknologi digital. Terus poin ke-6, pencitraan SMK melalui pengimbasan program sekolah kepada minimal 3 sekolah lainnya. Meningkatkan keterserapan lulusan, terus merefresh kembali kompetensi lulusan. Poin ke-7 ada peningkatan program penguatan karakter. Penguatan karakter berbasis profil pelajar Pancasila, terus penguatan budaya kerja, penyusunan dokumen ekosistem GSM, penerapan budaya kerja di lingkungan sekolah, dan program anti perundungan, ini yang program baru. Poin ke-8 ada program layanan SMK melalui SMK Trimitra, penyusunan program layanan LSP SMK Trimitra untuk sekolah jejaring. Untuk outputnya mungkin sama aja ya Pak, kayak seperti di atas. Mungkin mohon untuk masukannya dari Bapak, dari PPTIK sama PT LSHK. Sekian mungkin untuk paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu Pak. Tadi roadmap dan program keunggulan untuk tahun 2021. Mungkin masih banyak kekurangannya. Mohon masukannya baik dari Pak Marzuki dan Pak Agus. Ya, terima kasih. Menurut saya ini sudah luar biasa, sudah lengkap gitu ya. Dan memang tidak mudah saat kita memetakan jalan kita 5 tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian. Tentu butuh energi, butuh pemahaman, dan butuh visioner untuk melihat bagaimana arah kita ke depan. Ini sudah bagus, cuman mungkin pertanyaannya apakah betul roadmap ini akan kita diskusi atau hanya berbatas sebuah dokumen. Itu jadi hal yang mungkin jadi bahan renungan kita semua. Kemudian yang kedua, memang di roadmap itu kita perlu hati-hati melihat bahwa apakah kita terlalu berani melakukan sesuatu menempatkan visi kita 5 tahun ke depan, atau justru kita takut, kita ragu gitu. Kalau atas sebentar Pak yang di awal yang roadmap rencana 2021 tadi ya, bisa dilihat yang di atas tadi. Yang tadi ya Pak, industri ya? Ya, yang di awal sekali. Yang ini ya Pak? Paling awal, halaman awal 2021, 2022 gitu. Sampai ya, terus satu lagi ya. Terus di atas udah di atas. Oke. Nah, yang mungkin seperti yang ini adalah memang saya tadi lihat ada beberapa hal, apakah sudah dievaluasi di duta yang lain, ada BSNet dan kemudian Aksio. Apakah ini sudah dievaluasi
kerjasamanya sampai kepada tahap apa, kemudian daya serap, kemudian lulusannya, efek outcome terhadap lulusan kita dan SMK-nya sudah dievaluasi belum ya Bu ya? Belum ya? Belum, kurang jelas Pak. Iya. Kan sebelum dengan yang tahun sekarang, yang tahun beberapa tahun yang lalu sudah kolaborasi dengan Desnet, Bisnet, kemudian Pak. apalagi tadi Axio gitu ya. Ya, tahun kemarin memang dengan Bisnet Pak. Aksio. Bisnet ya. Oh, baru 1 tahun ya. Kurang Baru 1 tahun. Iya, baru 1 tahun Pak. Oh, baru 1 tahun. Iya, Jadi baru tahun kelihatan. kemudian kan yang tahun kedua ini kan kebetulan ada pendampingan dari ITB itu sesuai Iya. dengan program dari distrik ya kita ikuti Pak alur yang memang sudah diarahkan oleh distrik provinsi Jabar beliau dan SK-nya memang sudah ada Pak pendampingan dari ITB ya kita ikut saja dengan supaya lebih memudahkan juga sih Pak. Jadi Iya. kita ikut. Ini baru Alhamdulillah. tahun pertama. Mungkin yang ini di roadmap instrumentasi ya, itu 2021. Kemudian yang turun ke bawah lagi, yang tadi ada kain Yang instrumentasi yang di bawahnya, ya, bawahnya roadmap kedua terus ini, yang ini ya Pak. oke, human content section. Oke. Saya lebih cenderung seperti ini mungkin di teman-teman di SMK Trimitra 2021 sudah di ujung nih kan ya, gitu. Kami setuju prototype home automation itu kan tinggal ambil, tinggal copy, kemudian tinggal gunakan gitu. Tapi pada tahun 2022 itu sudah memastikan kematangan produk gitu, mungkin. Jadi tidak perlu berlama-lama, sehingga 2022 kita sudah mulai menyentuh pasar. Tidak kepada satu level, karena ini adalah human, kita bicara instrumental, kemudian kita masuk ke penggunaan human content interaction-nya, ini sudah betul-betul dipakai gitu. Kita harus berani di level ini sebelumnya, karena tadi industri 4.0 itu, kemudian IoT itu mudah, murah. Gitu. Itu kata kuncinya. Harus berani pada 2022 ini harus masuk ke pasar gitu. Tapi mungkin pasar sekitar tadi kemitraan, sekolah-sekolah mitra, kemudian di desa. Jadi tidak hanya pada home automation tapi lebih pada industri IoT-nya yang muncul. Mungkin smart watering yang mungkin dibuat gitu ya. Karena di home automation sedikit modifikasi itu sudah jadi smart watering. Sudah jadi smart yang lain. Karena kalau bicara home automation itu sudah agak sedikit lengkap. Mulai dari lampu, kemudian dan lain-lain. Kalau memungkinkan, Trimitra berani 2022 itu sudah masuk pasar. Keinginan kita. 2023 itu sudah masif gitu, misalnya sertifikasi produk misalnya. Produknya sudah dijamin bahwa memang reliable dan tahan terhadap penerapan yang jangka panjang. Analisisnya sehingga betul-betul muncul produk gitu. Tidak pada misalnya roadmap event ini kemudian pada tahun 2001 kita adalah prototype home automation. Prototype gitu. Kita akan selalu bicara prototype. Kita ingin 2022 itu betul-betul tidak lagi prototype, sudah betul-betul produk gitu. Jadi betul-betul sudah terpakai di sekolah kita pakai di mitra-mitra kita. Jangan-jangan sebetulnya model bisnis sudah muncul di 2022. Keinginan kita. Gitu. Jadi betul-betul jadi industri di Trimitra itu. Tentu ini akan didampingi oleh LSK, PPTK ITB dan dari inkubator yang memastikan bahwa ini sudah siap untuk gitu. Sekali lagi di awal tadi mau dikatakan bahwa produk-produk prototipe kita pada level 6 sebetulnya sudah siap terap Bapak Ibu sekalian.
Jadi bukan cuma sekedar prototype. Kalau prototype yang betul-betul masih sedang diuji itu mungkin pada level 3 skala laboratorium. Gitu. Justru sekarang meningkatkan levelnya ke level 7, 8, 9 sertifikasi. Kita ingin itu sebetulnya. Jadi betul-betul tim mitra menjadi rekanan, menjadi kerjasama itu tidak ada pengajaran yang juga tidak bisa implementasi. Kita ingin betul-betul apa yang diusung dari PT FLSK dan PT ITB betul-betul bisa digunakan dan dimanfaatkan dan jadi produk di SMK Timika. Ini yang kita harus sedikit berani mungkin. Jadi tidak lagi melabelinya sebuah prototype. Saya ingin 2022 kalau di semua ini 2022 betul-betul sudah jadi produk home automation. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah 2022 sudah bisa bekerja sama dengan pabrik misalnya, dengan pengembang developer perumahan sudah mulai masuk rumah-rumah elit gitu, handle dengan home automation-nya. Nah ini baru ide ya Bapak Ibu ya dari kami gitu. Tapi itu semua tergantung dari kesiapan teman-teman di SMK di mitra. Ada masukan di ide kami? Oh, jadi di tahun 2022 itu udah enggak lagi prototipe ya Pak? Bisa langsung dipasarkan juga. Kita justru harus itu. Kalau ingin kita Oh, siap. 2022 itu sudah kita pasarkan, mungkin 2023 sertifikasi, pemelan, pemerekan, sehingga betul-betul muncul bahwa mitra ini produknya mitra gitu. Saya ingin teman-teman semua melihat bahwa tadi sebetulnya sudah ada slide dari Pak Agus Koco, level yang dicari itu adalah teman-teman dari mitra. Jadi tidak bicara cloud to server. Server itu biayanya mahal, perawatannya mahal, sehingga jangan-jangan karena kita mengelola server sendiri itu menjadi hal yang yang menyebabkan produk kita tidak muncul ke pasar. Bisa didengar? Bisa Pak. Jadi untuk server ini kita nggak bisa menggali lebih dalam ya Pak? Apa itu ya Pak ya? Jadi menggali. Kalau yang saya harap sih ada pembelajaran juga buat server IoT-nya ini bagaimana sih gitu. Oh bisa Pak, tapi kan tadi tidak berinvestasi gitu ya. Pembelajaran tentu kita akan bicarakan di tingkat pembelajaran. Ya. Tapi kalau dilihat dari industri gitu, sesuatu yang apa? Justru memang teman-teman harus belajar bagaimana mahasiswa kita mengelola konektivitas, komunikasi data kan teman-teman di jaringan TKJ ya. Bagaimana efisiensi data dikirim ke cloud gitu. Tapi kalau teman-teman mau membangun servernya besar, cloud-nya gitu, karena cloud itu teknologinya luar biasa lumayan mahal Bapak Ibu sekalian. Mahal, kemudian yang kedua yang lebih mahal sebetulnya perawatan, memastikan bahwa itu jalan itu. Kalau untuk pembelajaran kami setuju dipelajari. Tapi untuk investasi mungkin untuk di industri skala industri kita ya, saya ingin bicara kita skala industri karena kebetulan PT LSKK melakukan di ranah itu, tidak mengembangkan itu gitu, lebih kepada instrumental sehingga betul-betul bisa masif. Tadi seperti home automation, betul-betul produk home automation itu muncul, cloud-kan saja datanya dan bisa di custom. Itu energinya mungkin lebih powerful untuk teman-teman di Trimitra untuk eksplorasi lebih dalam, menyentuh pasar itu betul-betul industrinya muncul gitu. Karena terkadang kita tadi ya saya katakan kadang-kadang kita terlalu berani untuk melakukan sesuatu yang achievement yang bisa dicapai oleh Trimitra gitu.
dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Kalau untuk pembelajaran kami setuju, tetapi untuk menjadikan prototipe-nya, berarti kita teman-teman harus investasi beli server beberapa. Kami dengan pengelolaan bisa 30 server. 30 server. Kalau anggap saja dengan harga 200-an juta itu berarti sudah banyak. Itu tentu lebih baik alokasi anggaran itu dengan teman-teman dari Trimitra untuk mengusung program yang lebih spesifik. Mungkin begitu. Ini baru diskusinya ya. Baik, Pak. Nah, karena kita lihat justru di situ yang tidak berhingga menurut saya investasinya. Sementara kita ada apa ya yang murah gitu, gunakan yang murah gitu. Teknologi tadi murah, mudah. Karena tadi kalau bila mana teman-teman semua menyusun server site-nya sendiri, servernya sendiri, tentu tadi bukan cuma murah, bukan cuma mahal, tapi susah di perawatan mungkin. Bahkan kalau memang di Indonesia pun ada, saya sarankan itu gunakan server data center lokal di Indonesia lokal. Tapi saat ini yang kami lihat baru ITB yang punya, yang fasilitasi teman-teman semua untuk digunakan skala pembelajaran di SMK dan lain-lainnya itu dalam rangka gratis. Kalau ada yang gratis atau murah, kenapa kita harus investasi yang mahal? Mungkin akan dapat Bapak Ibu sekalian mencari pendanaannya dengan segala cara, mungkin ya dengan keseriusan teman-teman di SMK Trimitra mungkin akan dapat, anggaplah 6 miliar, 10 miliar gitu untuk investasi di sana. Tapi selanjutnya untuk apa? Itu pertanyaannya. Kami sudah beberapa kali bertemu beberapa tahun yang lalu, ada beberapa SMK yang betul memiliki kekuatan secara investasinya besar gitu. Tapi setelah jalan 1 tahun mereka berhenti, baru datang ke kita gitu. Tapi semua sudah terlambat Bapak Ibu sekalian. Untuk ngelolanya, untuk menyelamatkan itu karena dia sudah jadi barang. Kalaupun dijual teknologi itu akan turun harganya. Terus untuk apa? Itu kenapa kita datang, teman-teman PPTIK, kemudian Binari Inkubator dan PT LSKK datang ingin membuat ini semua menjadi mudah. Justru kita ingin tahun 2022 itu muncul industrinya tuh di sekolah dengan sedikit, dengan tidak begitu besar effortnya. Lebih baik teman-teman di TKJ coba menjalin kolaborasi, membangun industrinya dengan disiplin yang lain, intradisiplin. Teman-teman dari elektroindustri, kemudian lain-lainnya. Jangan-jangan Trimitra adalah penyerap tenaga kerja industrinya. Kita berharap itu justru yang muncul ke depan. Jadi kalau disepakati gitu, kita jangan terlalu takut dengan teknologi IoT karena kebetulan didampingi PPTK ITB dan PT LSKK. Mulai saja tahun 2022 sudah industri gitu, sudah masuk ke pasar. Justru tahun 2022 itu kita sudah memetakan proses bisnisnya, model bisnisnya, pembiayaannya, nilai itu di situ, dan munculkan 2023 mungkin lebih ke masifnya, 2024 sudah sertifikasi produknya. 2025 kita sudah masuk ke bisnis yang lain dan ini sudah berjalan. Itu lebih berani, bukan berani, itu lebih achievement, lebih tercapai daripada teman-teman semua berpikir bahwa dengan investasi di server cloud data gitu, data center yang begitu besar, kalau untuk skala sekolahan dan sekitarnya mungkin akan tercapai. Tapi kalau kita ingin ini industrinya masif, saya yakin kita harus investasi dengan luar biasa nilainya. Mungkin itu sih Pak. Baik Pak, terima kasih untuk masukannya Pak. Paling nanti saya revisi lagi untuk ini roadmap human content interaksinya. Ya, tidak kepada server gitu ya. Baik Pak, berarti lebih kolaborasi itu fungsi bekerja sama dengan PPTK dan LSKK supaya beban beratnya tuh di ITB saja atau di PPTIK gitu Pak, untuk server side. Kemudian teman-teman jadi hal untuk pembelajaran kami setuju. Tidak usah khawatir karena learning materialnya di PPTIK itu ada gitu untuk masuk ke dalam kurikulum pembelajaran kita
Karena butuh juga pengetahuan tentang itu. Jadi teman-teman saat mengembangkan teknologi itu tahu kalau ada masalah, berarti oh ya masalah dalam servernya gitu ya, dalam sisi sini. Mungkin kesalahan kita adalah bagaimana kita mapping data dari sensor dan aktuator ke level atas gitu. Komunikasi ke atasnya terlalu besar bebannya, itu tentu dipelajari. Tetapi untuk jadi roadmap tujuan utama dalam 5 tahun ke depan, saya pikir lebih baik kepada industrinya. Bagaimana kita jadi industri home automation itu betul-betul bisa turun ke masyarakat, perumahan, sekolah. Kan home automation itu bisa masuk kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Masuk ke hotel, ke pabrik gitu. Justru itu yang lebih tekankan ke sana, sehingga industrinya betul-betul muncul. SMK Trimitra jadi kantor sebuah perusahaan itu kan lebih powerful, lebih membumi itu. Dan satu di desa jangan tidak semerta-merta desa sesuatu, padahal kekuatan ekonomi bangsa kita ini salah satu harusnya berasal dari desa. Kembangkan desa kita, UMKM-nya, pertaniannya, kemudian peternakannya, semua komoditi di desa kalau digunakan dengan teknologi yang terkini dan teman-teman adalah ujung tombaknya, saya yakin bangsa kita ini akan terus berkembang. Banyak orang terbengkalaikan desa, padahal yang kita inginkan orang-orang berilmu itu, para pakar itu turun ke desa, benahi itu. Dengan membenahi itu maka kita akan terbenahi bersama. Yang pasti teman-teman semua mau membuka diri berkomunikasi dengan semua disiplin ilmu, dengan tata busana. Jangan-jangan teman-teman TKJ setelah ngobrol dengan teman tata busana, anggap saja tata busana seperti model gitu. Tapi kalau teknologi IoT-nya teman-teman masuk ke level itu, ini akan jadi hal baru. Kenapa saat mereka jalan, kan ada kemarin kalau melihat produk dari PPTK, smart kamera itu murah sekali, belajar buat, komunikasikan, dan terusnya tiba-tiba kita punya studio untuk pemasaran dari sebuah busana. Ide kreatif itu yang harus muncul di siswa kita. Ide-ide kreatif itu yang harus muncul di siswa kita. Dengan perikanan, kolam-kolam perikanan, bahkan dengan pabrik sekalipun, pabrik tekstil dan lain-lain. Kita bisa ngobrol banyak. Tetapi memang harus masuk lebih dalam, harus berani masuk lebih dalam tentang bagaimana teknologi IoT itu dikembangkan. Karena percayalah, meledak munculnya 4.0 itu karena IoT dan Internet of Things. Internet of Things dan Internet of People. Gitu. Mungkin itu dari kami. Baik Pak, terima kasih masukannya, revisinya begitu ya Pak Yayan ya. Jadi ternyata kalau saya perhatikan cari yang lebih simpel mungkin ya Pak, dengan biaya teknologi yang lebih murah lah gitu ya. Betul Bu. Jadi yang penting di industri di sekolah ini tercipta sebuah apa ya, industri ya Pak ya, sebuah produk. Betul itu yang kita harapkan. Gitu, yang simpel aja, biayanya sedikit gitu. Jadi seperti itu mungkin Pak Yayan. Jadi nggak usah yang kalau saya lihat gitu, dari Pak Marzuki dan Pak Agus kayaknya arahannya ke situ, nggak usah yang ribet-ribet, yang simpel aja, yang penting jalan gitu, karena ada pembelajaran industri di sekolah, dan kemudian juga bisa belajar, bisa menghasilkan sebuah produk sesuai dengan standar industri, dan syukur alhamdulillah bisa dipasarkan gitu. Begitu ya Pak Agus, Pak Marzuki ya. Betul Bu. Justru tadi itu sudah kita uji, produk-produk home automation itu sudah kita uji. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian ke kantor PPTIK di Punsul itu sudah home automation. Jadi bukan cuma prototype ya, tidak seperti prototype. Prototype pada level 6 sebetulnya sudah siap terap. Jadi tinggal ikuti saja tagline kita, ambil, buat, gunakan, pasarkan, atau kerjasamakan gitu. Itu yang penting. Kita gunakan dulu sendiri, kita uji coba, kemudian pasarkan, kemudian perbaiki sertifikasi. Kita berharap jangan-jangan yang tidak pernah terpikirkan kita akan muncul banyak industri. Soalnya akan banyak industri, kalau pahami itu konsepnya, akan banyak muncul industri di Trimitra. Dengan kemampuan yang ada, gitu. Dengan kemampuan yang ada teman-teman dari Trimitra. Justru tadi pencitraan terhadap lingkungan semua muncul di situ.
libatkan beberapa SMK sekitarnya, kemudian vokasi sekitarnya, atau justru dengan teman-teman di politeknik bisa datang ke tempat Bapak Ibu sekalian karena laboratoriumnya ada, pabriknya ada gitu. Mereka memonitoring atau membantu sebanyak hal di situ. Betul-betul memastikan bahwa produk yang muncul dari Trimitra siap serap oleh pasar. Mungkin begitu sih, Bu. Ya. Baik Pak. Tadi juga saya mendengar dari arahan Pak Marzuki bahwa kita bisa berkolaborasi dengan jurusan yang lain ya Pak ya. Ya. Kebetulan di kami itu ada 6 jurusan Pak. Kita ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian ada teknik logistik, kemudian ada teknik elektronika, kemudian ada teknik otomotif, di sini bisnis sepeda motor ya Pak ya, dan akhir PKJ. Nah, tadi sudah disampaikan oleh kurikulum juga bahwa kita bisa untuk produk ini kita juga bisa berkolaborasi dengan jurusan teknik elektronikanya Pak. Ya. Ya, ada seperti itu. Bahkan bukan dengan elektronika, sebetulnya teman-teman dari akuntansi untuk menyusun draft harga pasar, kemudian nilai ya Bu ya. Jadi bisa banyak ya Pak ya? Oh iya, semua. Justru kekuatan Trimitra di situ gitu. Kolaborasi dengan semua jurusan untuk memastikan home automation terserap di pasar gitu. Dengan powerful gitu. Itu luar biasa itu menurut kami. Berarti gini Pak, nanti kalau misalnya PKL gitu Pak ya di sana, misalnya kita ikut ada program PKL baik online gitu maupun offline gitu ya. Berarti bisa dengan jurusan yang lain ya Pak ya? Oh iya. Oh iya Bu, betul Bu. Kita ingin justru itu, walaupun PKL-nya tidak di sini, mungkin di course dari sini secara daring, mungkin PKL-nya dilakukan di sana, tetapi treatment atau kontrolnya dilakukan dari PPTK dan LSK untuk memastikan kolaborasinya gitu ya, disusun model bisnisnya gitu. Nanti ada teman-teman dari Binari Inkubator untuk memastikan bahwa ini muncul gitu. Kalau itu disatukan oleh Trimitra di semua jurusannya untuk mengusung satu produk misalnya home automation, smart watering, kemudian smart kamera gitu. Hal-hal itu jadi muncul betul-betul industri yang kuat. Itu yang kita inginkan sebetulnya. Ya. Baik Pak. Terima kasih saya punya pencerahan gitu. Pak, ada pertanyaan dari yang lainnya, Bapak, Ibu? Pak Wawan, udah cukup. Dari guru produktif, ini kita nanti akan untuk SMK PIK ini diarahkannya kepada IoT ya, dengan pembuatan produknya home automation ya. Itu mangga dari guru produktifnya ada? Mungkin belum dulu Pak. Ya. Sedikit menambahkan Bu. Karena ada yang di 8+ itu ada salah satunya riset terapan ya. Iya Pak. Ya, jadi riset terapan juga akhirnya mencakup. Jadi kalau PKL, kemudian di situ didampingi oleh guru, gurunya jadi guru magang, kemudian ada produknya menjadi project based learning berbasis Induka, ya. Satu lagi tambahannya adalah riset terapan. Tentunya hasil akhirnya laporan PKL-nya anak-anak nggak perlu banyak buat laporan yang biasanya ya Bu ya, yang nggak perlu sebetulnya. Tapi menjadi satu ringkasan yang bisa dijadikan guru menjadi jurnal. Jadi selama PKL atau nanti masuk ke mata pelajaran, itu jadi bukan hanya PKL ya Bu ya, mata pelajaran 1 semester, kita buat coba satu set project, itu bisa menjadi program guru magang, projectnya bersama mapelnya A misalnya, mungkin beberapa jurusan, kemudian itu menjadi riset terapan Bu. Riset terapan yang outputnya bisa beberapa hal, tentu saja misalnya artikel yang masuk jurnal baik terindeks nasional maupun internasional. Atau karena ada produk yang kita bisa modifikasi, akhirnya bisa menjadi hak cipta ataupun paten. Ataupun tentu saja prototipe yang layak menuju industri. Jadi semuanya tercapai Bu, jadi nggak terpisah-pisah harus riset sendiri,
harus project based learning sendiri, harus ngajar sendiri, mata pelajarannya masing-masing. Nah, kalau kami malah biasanya itu dijadikan menjadi satu program. Tadi misalnya dari kelas 10 membuat ada mata pelajaran A digabung dengan akuntansi, dengan teknik elektronika, home auto-nya mengurus masalah presensi siswa yang dihubungkan dengan kalau di kantin misalnya pakai kartu misalnya, bank mininya teman-teman akuntansi, kan jadi menarik. Hasil akhirnya nggak perlu buat macam-macam ya, jadi jurnal, kemudian ada satu prototipe kecil yang bisa menjadi haki, dan itu jadi semuanya mencakup 18 gitu. Itu sedikit tambahan, Bu. Baik Pak, terima kasih. Untuk nanti ini kan kita revisi lagi Pak, tadi sesuai dengan arahan dari Pak Marzuki juga akan kita buat lebih simpel lagi Pak. Gitu. Mungkin ini ada pertanyaan sedikit Pak, yang guru magang ya Pak ya. Yang untuk guru magang itu dilaksanakannya pengajuan dari kami gitu Pak. Ya nanti kita buatkan, saya minta bantuan nama PT LSKK untuk membuat program guru magang yang disertai dengan PKL ya Bu ya, biar nggak terpisah Bu. Kalau guru magang kemudian magang di LSKK, saya kok nggak yakin bisa saling bersinergi gitu. Tapi kalau ada yang PKL-nya, ada siswanya, kemudian kita kembangkan project based learning-nya, ya kita bisa buat sesuatu bersama. Nanti diumumkan Bu, program guru magang kemungkinan di bulan-bulan bulan depan. Ya. Baik Pak. Sekalian kalau ada yang PKL-nya juga lebih bagus. Oke, baik Pak. Oh iya, saya sedikit Bu tambahan, mohon kalau ada dokumentasi ditaruh di forum ya Bu ya, biar kita punya dokumentasi bersama, misalnya ada revisi peta jalan, misalnya. Ada dokumentasi kan di sini kalau nggak salah Trimitra ada ya Bu. Kalau ini ada, di upload di sini aja Bu. Baik Pak. Oh ini kan saya contoh misalnya Pak Iza udah dokumentasi kunjungan ke PT LSKK gitu. Supaya nanti enak buat laporan di akhir Bu. Baik Pak. Siap. Terima kasih. Satu lagi Pak, ada lagi. Yang masalah MOU Pak. Ya nanti menyusul aja Bu, sambil jalan kalau itu mudah. MOU. Ya. Baik Pak. Ini ada Mas Yogi, Pak Yogi, gimana Pak Yogi? Pak Yogi, ada. Di kami nggak muncul pada Pak Yogi. Oh gitu. Sebentar. Oh, iya, ada Pak Yogi Pak, udah. Gimana Pak Yogi, ada tambahan? Pak Yogi. Ya, suaranya bisa terdengar. Saya rasa sudah cukup terwakili lah sama Pak Agus dan Pak Marzuki, Bu. Kalau saya sih mungkin lebih bicaranya kalau Pak Agus dan Pak Marzuki sering bicara TKT gitu, Bu. Mungkin saya bicara setelah produknya ada, yuk kita mau kemana arahnya. Mungkin dari saya segitu aja sih, Bu. Ya. Terima kasih. Saya kira cukup, banyak hal ya yang bisa ada. Baik Pak, terima kasih. Ini arahannya sudah cukup. Untuk hari ini kita cukup dulu Pak. Nanti kita perbaiki lagi kan beberapa. Nanti kalau sudah direvisi kita kirim lagi di forum gitu ya Pak? Ya diskusi aja Bu di forum. Nanti kami jawab. Jadi nanti kelihatan tracknya Bu ya, di tracking diskusinya gitu. Ya, terima kasih. Mungkin saya tutupkan saja langsung ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir juga di sini, kemudian Bapak Ibu juga di sini. Terima kasih pada Pak Agus, kemudian Pak Marzuki dan Pak Yogi yang sudah bisa memberikan arahannya narasumber. Selanjutnya jika ada kekurangan kami akan diskusi lewat forum. Terima kasih banyak. Mari kita tutup bersama-sama untuk kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya saya Pak Agus, Pak Marzuki, dan Pak Yogi kami mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin pamit. Mangga Pak, pamit. Hatur nuhun.